Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Bob dalam Telusur dan Tutur Sejarah. Dan kesempatan kali ini Bob berada di Kabupaten Pati. Tepatnya di Kecamatan Juwono di Desa Ngerang. Ada apa di Desa Ngerang? Di Kecamatan Juwono Pati ini Bob berada di makam Ki Ageng Ngerang. Tepatnya adalah Ki Ageng Ngerang I. Ini ada di Desa Ngerang, Kecamatan Juwono. Bob akan masuk ke makam beliau, Aulia Allah, wali Allah, termasuk wali Allah ini, yang memiliki andil besar terhadap penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah pesisir Pati. Dan beliau juga merupakan patok dari yang akan mewarnai, karena keturunan-keturunan beliau nanti akan mewarnai sejarah kerajaan-kerajaan di tanah Jawa ini. Assalamualaikum ya ahla diyar. Ini ada silsilah dari Ki Ageng Ngerang I. Ya, kelihatan di Ngerang Juwono. Dari Maulana, dari Syekh Jumadil Kubro, kemudian Syekh Maulana Maghribi, Ki Ageng Ngerang I, yang nanti menikah dengan Nyai Ageng Ngerang, putra dari Raden Bondan Kejawan. Nyai Ageng Ngerang ini adalah Roro Kasihan, Dewi Roro Kasihan. Nanti melahirkan Ngerang II, Ki Ageng Ngerang III, Ki Ageng Penjawi. Inilah salah satu trio Mataram. Nanti Ki Ageng Penjawi menikah dengan Panembahan, putra dari Ki Ageng Penjawi, yaitu Raden Mas, kakek Raden Mas ini, atau Ratu Waskita Jawi. Ini menikah dengan Panembahan Senopati yang akan melahirkan Anyokrowati, nah, sampai Sultan Agung. Dan KGR Kanjeng KGR itu berarti apa? Kanjeng Ratu Mas atau Ratu Waskita Jawi ini merupakan kakak dari Adipati Pragolo atau Wasis Joyokusumo. Menarik sekali kawan-kawan sekalian. Inilah komplek makam dari Ki Ageng Ngerang I. Ini katanya makam-makam baru. Dan di tengah-tengah makam di Ngerang inilah makam beliau Ki Ageng Ngerang I. Dan ini nisan yang ditutup kain putih ini merupakan makam-makam kuno menurut beliau Pak Gofur yang rekso makam sini. Ini dari nisan dari batu semua nih, penderek dari beliau. Dan ini yang rekso makam Mbah Ngerang setunggal Ki Ageng Ngerang Pak Gofur. Sugeng sonten Pak Gofur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Inilah makam beliau Ki Ageng Ngerang I, Aulia Allah, wali Allah, yang hidup di era Wali Songo. Ini disinilah makam beliau Ki Ageng Ngerang I. Inilah salah satu esensi kita ziarah, jenengan sedoyo nyuwun kalian Allah Subhanahu wa taala. Mboten nyuwun kalih Mbah Kiai Ageng Ngerang. Hati esensi kita berziarah.
tidak minta sesuatu kepada sohibul makam, namun kita harus mendoakan, kemudian bertawasul, beriktibar, sedangkan sesuatunya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagus sekali bahwa ini mengingatkan para peziarah tidak boleh minta sesuatu dari makam, namun hanya cukup mendoakan dan mengambil hikmah dari sejarah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Sugeng siang Pak Ghafur. Kawan-kawan sekalian, Bob saat ini dalam telusur sejarah datang ke Kabupaten Pati, tepatnya di Kecamatan Juwonopati dan lebih tepat lagi di Desa Ngirang Juwono. Kenapa Om Bob datang ke sini? Karena di Desa Ngirang ini terdapat makam Aulia Allah, juga seorang tokoh yang memiliki peran penting, peran besar, baik dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa, khususnya di pesisir Pati ini, juga karena nanti duriya beliau, keturunan beliau ini akan mewarnai perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa ini, baik di era Demak, di era Pajang, dan Mataram. Karena nanti duriya beliau, keturunan beliau ini bahkan yang nanti akan menjadi raja-raja Imperium Mataram dari keturunan beliau. Dan alhamdulillah saat ini Om Bob ditemani sama Pak Ghafur, Pak Ghafur. Pak Ghafur ini yang ngerekso makam Ki Ageng Ngirang, dan nanti untuk Pak Ghafur harapan Om Bob bisa memberikan pencerahan gambaran terkait dengan sejarah beliau Sunan Ngirang. Di Sunan Ngirang seperti yang dalam silsilah tadi, ini merupakan putra dari Maulana Maghribi. Namun Om Bob pernah membaca bukunya buku kuno ini, baik dalam babat Wali Sono, buku Wali Sono dan juga Pustaka Darah Agung sejak tahun 1935, bahwa beliau merupakan putra dari Sunan Ngadipolo, sedangkan Sunan Ngadipolo merupakan putra dari Maulana Maghribi, berarti cucu dari Maulana Maghribi. Kawan-kawan sekalian, sebelum beliau Pak Ghafur memberikan secara singkat, Om Bob akan meringkas sedikit tentang sejarah beliau. Sejarah beliau secara simpel tadi yang seperti Om Bob sebutkan tadi, bahwa kiprah beliau sampai menurunkan raja-raja Jawa. Bahwa beliau nanti ini adalah menantu Ki Ageng Ngirang Setunggal. Satu ini merupakan menantu dari Bondan Kejawan, karena beliau nanti menikah dengan putra bungsu dari Bondan Kejawan, yaitu Dewi Roro Kasihan. Dari Dewi Roro Kasihan nanti melahirkan Ki Ageng Ngirang II, Ki Ageng Ngirang III, kemudian Ki Ageng Penjawi yang merupakan trio Mataram bersama dengan Ki Ageng Pemanahan, Juru Mertani. Dan dari Ki Ageng Penjawi nanti melahirkan dua orang putra-putri. Satu yaitu yang sulung adalah Ratu Waskita Jawi. Dan Ratu Waskita Jawi merupakan permaisuri dari Panembahan Senopati yang nanti akan melahirkan Raden Mas Jolang. Dan Raden Mas Jolang ini nanti melahirkan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Adik dari Waskita Jawi adalah Wasis Joyokusumo atau Adipati Pragola, yang ketika di era Panembahan Senopati pernah mengadakan pemberontakan kepada Mataram. Ceritanya panjang kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, itu adalah sejarah ringkas tentang duriya beliau, kiprah beliau. Kalau Bob ceritakan terlalu panjang, namun saya ingin mengulik sejarah tentang sejarah beliau Ki Ageng Ngirang dari versi kacamata sudut daripada Pak Ghafur yang merupakan yang rekso makam sini. Insya Allah beliau tahu persis tentang beliau. Pak Ghafur, ini kan biar kita mau ngobrol ini biar
para generasi muda tahu sejarah Mbah Ngerang ini yang memiliki peran yang sangat luar biasa. Nah, menurut panjenengan Mbah Ngerang niko sejarahipun pripun, putranipun sipun, lajeng duriyahipun, ngadhep-ngadhepipun seperti apa? Monggo Pak Gofur. Biar untuk meyakinkan apa generasi muda saat ini. Nggih, nyuwun sewu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saderengipun ngaturke bab silsilah. Silsilah ngaten nggih. Nggih. Kronologi perjalanan termasuk dipun temokke makome Mbah Sunan Ngerang. Nggih. Jadi memang niki tahun pinten niki, Mbah? Memang awal ditemukan di Kholi niku 1988. Iya. Nah, itu awal Khol Badullah Salam dari Kajen Regenerasi Bang Utamaken datang. Iya. Dan menyaksikan langsung makom Mbah Sunan Ngerang dan bersaksi bahwa niki benar-benar sokeh makom Mbah Sunan Ngerang dan keratonnya Mbah Sunan Ngerang. Berarti pusat pemerintahan mriki niki, teng Ngerang mriki nggih. Ngerang niku memang iki sesepuh Pati ya Juwono mriki niki Ngerang mriki. Dadi niku ditandai Mbah Ngerang munggah tanah Jawa pertama niku Pencian, desa Pencian sawetane Juwono wau 1 kilo Kanjeng Ratu Gusti Mung sak setap rawuh. Kawan-kawan sekalian, Pak. Jadi memang beliau dari Pak Gofur ini karena memang ada makam lain selain di sini ini. Namun benar tutur itu, tutur dari Pak Gofur tadi itu, karena di Ngerang juga di Pakuwon ada. Namun itu wallahu a'lam bishawab. Namun terlepas dari itu, yang jelas sejarah beliau memang ada. Kalau kita bertawasul berdoa, tetap kepadanya adalah Ki Ageng Ngerang. Namun terlepas sekali lagi pada itu, saat ini sudah banyak ramai dikunjungi orang, karena makamnya juga real, ada makam, dan dari nisan juga itu batu semua tadi Bob buka. Dan ini terlepas dari itu, inilah keberadaan ya di Ngerang ini. Karena Pakuwon juga di sini juga Ngerang, bagian daripada Ngerang. Dan ini adalah kekuasaan keraton atau kadipaten atau apa namanya dari beliau Ki Ageng Kasunanan ya. Kasunanan Ngerang di sini. Lah niko. Lah saat niko cerios niko Pak. Perkawis nasab beliau. Nggih, nasab beliau ini kan wonten istilah niko kan putranipun Maulana Maghribi. Nggih. Ya kalau yang literatur tadi yang saya baca memang beliau ada cucu. Terlepas cucu atau putra, tapi kelihatannya saya pribadi meyakini ini kok cucu. Sebab Maulana Maghribi itu sedo tahun 1491 di era Wali Songo Tunggal. Maulana Maghribi. Nggih, nuwun sewu nggih. Niki ulek-ulek silsilah ngaten nggih. Dadi Mbah Ngerang niku sepuh. Dadi Mbah Ngerang niku sami sing kula ngendikake ngajeng wau berarti seera Mbah Sunan Ngampel. Jadi Mbah Ngampel bin Asmara Kondi bin Jumadil Kubro. Sami Mbah Ngerang bin Maulana Maghribi sing tertulis mriko bin Jumadil Kubro, sami-sami putu Jumadil Kubro. Ngoten dadi sepuh. Berarti ada dua versi kawan-kawan sekalian, satu putra dari Maulana Maghribi, satu cucu dari Maulana Maghribi. Namun memang disebutkan dalam literatur beliau Ki Ageng Ngerang adalah duriyahnya, nasabnya adalah kepada Maulana Maghribi. Nah, beliau ini menikah garwanipun Ngerang. Nggih, Ngerang niku sing pertama kan sokeh putu utawa putu Brawijaya saking Bondan Kejawan. Putu mantu nggih. Nggih, putu mantu. Karena pikantuk Dewi Roro Kasihan. Putranipun Nyai Ngerang niku tigarwa Mbah Sunan Ngerang. Iki ndamel Kesunanan Ngerang mriki. Nggih termasuk nurono sing pertama Cakrajaya Tunjung Pura. Kaping kalih Rarayana sing digawruh Mbah Sunan Muria. Sunan Muria yang pernah diculik kalih Patawara nggih. Niku kisah Patawara itu kan terus disayembarake diwakili karo Sunan Muria. Karena wis dijodohne karo Sunan Muria diwakili Kopo Kendiri. Akhirnya saged dimenangke diadiai Buntar niku sakniki Bindar. Jadi kan sekalian beliau Ki Ageng Ngerang ini guru sekaligus mertua dari Sunan Muria. Karena ini nanti beliau Ki Ageng Ngerang ini, Kanjeng Setaku ini berbesaran dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada juga yang itu nanti yang versinya dari putra yang setunggal malih. Lajeng Pak Gofur. Nggih, niki sawise hasil Mbah Rarayana diwangsulke teng Ngerang nggih.
terus dikawinke kalih Mbah Sunan Mulya. Putra dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Krana akhire ngerang niki silsilah mawon nggih. Nggih, sing nggih. Dadi Mbah Ngerang sing teng wilayah Pati. nggih. Niku nurunke Mbah Cakrajaya sing Tunjung Pura, termasuk Rarayana sing digawruh Mbah Mulya, lah Pujiwat sing Kisah Ilang niku. Nggih, nggih, nggih. Lah terus anten muncul Mbah Ngerang Kasihan ngoten Kasihan. ya niku sing teng Cengal Sewu niku fa insyaallah nurunake Ngerang kalih wedok dipujuki Ageng Sela. Dadi Ki Ageng Sela niku Pangeran Samber Alap-alap mantu nggih murid Sunan Ngerang. Jadi kawan-kawan sekalian, beliau juga nanti Ki Ageng Ngerang I ini menikah dengan Ibu Roro Kasihan yang merupakan putri bungsu dari Bondan Kejawan, putra dari Brawijaya kelima, dan nanti menurunkan Ki Ageng Ngerang II yang makamnya ada di Butuh. Butuh Seragen. Dan itu memang Ki Ageng Ngerang II itu sangat dekat dengan Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Kebu Kenongo, Ki Ageng Tingkir. Makanya di sana. Dan Ki Ageng Ngerang II ini termasuk orang yang ikut nyengkuyung Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Sedangkan putri kedua dari Ki Ageng Ngerang dari Roro Kasihan ini nanti kawin menikah dengan Ki Ageng Sela. Jadi antara Ibu Roro Kasihan dengan kakaknya yaitu Getas Pandowo berbesanan berbesanan karena Ki Ageng Sela merupakan putra dari Ki Ageng Getas Pandowo. Ini hubungan darah Mataram. Ini dimbahkan itu. Dan salajengipun nanti dari Ki Ageng Sela dengan putrinya Ki Ageng Ngerang ini melahirkanlah nanti termasuk Ki Ageng Ngenis. Ki Ageng Ngenis, kemudian Pemanahan. Butuh nembe Pemanahan, lajeng Pemanahan nanti. Pemanahan nurunake Danang Sutawijaya Panembahan Senopati. Sedangkan nanti dari Ki Ageng Ngerang II lahir Ki Ageng Ngerang III, Ngerang Sekawan, Ngerang Gangsal, Pangeran Kalijenar. Lah, saknika Pak. Ngerang III. Ngerang III yang banyak disebut sebagai Sunan Pati. Kan Ngerang III nih. Ngerang III, saya nggak akan menyebut nama karena dalam literatur Ngerang I ini namanya asli, namun beliau juga kurang sreg. Namanya adalah Muhammad Nurul Yakin, Ainul Yakin. Tapi nggak diberi. Tapi saya pernah membaca itu Muhammad Ainul Yakin, kemudian Abdullah Ainul Yakin, dan Ngerang III itu adalah Ali Ainul Yakin. Itu yang pernah saya baca. Tapi wallahu alam juga bisa begini kok. Lah, Ki Ageng Ngerang III atau Sunan Pati ini nanti yang akan menurunkan Ki Ageng Penjawi Pati. Ki Ageng Ngerang III ini memiliki dua putra. Satu Penjawi dan adiknya, naminipun Ibu Kemiri. Saking Sunan Ngerang III. Niku sinten? Penjawi Pati kalih Nyai Ageng Kemiri. Nyai Ageng Kemiri. Kawan-kawan sekalian, kalau dari Ki Ageng Penjawi jelas memiliki dua putra, yaitu Waskito Jawi yang menjadi istri daripada Panembahan Senopati, dan Wasis Joyokusumo atau Adipati Pragola. Terkait dengan Adipati Pragola nanti akan Om Bob jelaskan dalam segmen yang lain, kawan-kawan sekalian. Insya Allah nanti Om Bob juga akan sowan ke Penjawi dan Pati. Dan ini ada yang menarik kawan-kawan sekalian, yaitu terkait dengan adik dari Ki Ageng Penjawi yang bernama Nyai Kemiri. Om Bob pernah membaca ketika Om Bob membahas tentang Ki Ageng Cempaluk Pekalongan, ayah dari Barokso, itu merupakan keturunan Ki Ageng Ngerang III. Apakah mungkin? Karena ini masih misteri buat Om Bob pribadi. Apakah Ki Bawu ini salah satu terah keturunan dari Ki Ageng Ngerang III dari garis Nyai Ageng Kemiri? Pripun nek menurut panjenengan? Nek sing pun tertulis teng Pedan Kapati memang Mbah Ngerang I nurunake Ngerang II kalih wedok dipujuk Ki Ageng Sela. Mbah Sunan Ngerang kalih nurunake Sunan Ngerang III, Sunan Ngerang Sekawan, Sunan Ngerang Gangsal, Pangeran Kalijenar, Sayyid Abdurrahman. Wingi pun dibuka teng Bendar. Pangeran Kalijenar. Lah Cempaluk niku sing Cempaluk wingi pun dugi mriki nggih mun entuk stempel saking Mbah Ngerang termasuk sowan mlebet ning jero niki tawasul langsung nggih mlebet manuk perkutut nderek mlebu. Ditokke
terus ya ambek Ajeng Wangsul niku pun mlebet teng mobil. Perkututipun niku. Nggih, mlebet teng mobil. Berarti niku semacam waskit apa sasmito nek memang Cempaluk niku keturunanipun, tanda nggih. Nyambung. Nyambung. Berarti Bau Rekso itu memang keturunan Pati, Pak. Nggih, keturunan Mbah Ngerang. Karena nanti Mbah Ngerang karena Ki Bahu sendiri itu nanti kan ngenger di Kasultanan Pajang. Menjadi pengawal Pangeran Benowo. Dan nanti mendapat tanah lungguh di Kesesi Rejo. Umpo pernah bahas itu. Kageng Kosasih. Di Kesesi Rejo. Itu beliau ada di sana dan ini Ki Ageng Cempaluk merupakan bapak dari Bahu Rekso, Adipati, Kendal Tumenggung dan Panglima Perang Mataram di penyerangan Batavia. Nih kok. Berarti ini fake kelihatannya kan menurut analisa saya, ulang nggih. Kalau dari Penjawi mboten, karena Penjawi jelas putranya kan Wasito Jawi kali Wasis Joyokusumo. Lah, Penjawi punya adik namanya Nyai Ageng Kemiri. Lah, dari Nyai Ageng Kemiri nanti kemungkinan besar menurunkan Ki Bahu. Ki Bahu nanti menurunkan niko fake atau menurut panjenengan cocok nomor niko atau serak nomor mboten? Saking kemarin dereng manggihke sing hubungane kalih Nyai Ageng Kemiri, cuma sing tertulis teng Pakem Pati niku memang Mbah Ngerang niku Ngerang kalih nurunke Ngerang 3, Ngerang sekawan, Ngerang gangsal, Pangeran Kalijenar Said Abdurrahman. Dadi Ngerang sekawan niku sinten? Ngerang sekawan niku nggih Ki Ageng Cempaluk niku sing pun mandhap niki, ngoten mulane putu niku. Putunipun berarti Cempaluk niku putu Mbah Ngerang Riki. Mbah Ngerang 3. Mbah Ngerang mriki. Mriki. Ngerang Riki. Jadi Mbah Ngerang 1 nurunake Ngerang 2. Berarti anak. Ngerang 2 nurunake Ngerang 3, Ngerang sekawan, Ngerang gangsal, Pangeran Kalijenar. Mungkin nggih, mungkin tidak dari keturunan Ki Ageng Ngerang 3 tapi sing saking putranipun kalih. Oh, nggih. Jadi kawan-kawan sekawan ini baru hipotesa karena yang jelas dari garis mana? Apakah dari Ki Ageng Ngerang 3 atau Sunan Pati itu? Luwih jelas mungkin jenengan kepanggih mawon kalih Mas Sidik sing wonten nemre kula mungkin derek. Tapi ya jelas Cempaluk niku keturunan Ngerang. Keturunan Ngerang nggih. Dan ini soheh betul karena memang disebutkan dalam babat Kendal maupun babat Pekalongan Ki Ageng Cempaluk atau Ki Bahu namanya pun adalah ketut bernasab Mbah Sunan Ngerang. Ngerang, Sunan Ngerang. Nah dari Ngerang putra Ngerang 3 atau karena apa? Mbah Ngerang 1 sendiri ini memiliki 2 istri tadi itu disebutkan. Yang satu dari Roro Kasihan, setunggal lagi Roro Kasihan juga namanya pun. Iya, Roro Kasihan sami. Dari Desa Kasihan. Iya, Desa Kasihan. Yang menurunkan nanti 3 putri tadi itu dari mana? Tapi yang jelas Cempaluk ini masih misteri. Nah, menurut saya tapi yang jelas adalah keturunan daripada Ngerang. Karena dulu kawan-kawan sekalian, Traselo ini baik dari Getas Pandowo, Ki Ageng Wonosobo maupun Ibu Roro Kasihan ini keturunannya itu ikut sasmito menyuwitokan diri atau ngenger atau menjadi pejabat-pejabat di Sultan Pajang. Kita ketahui bahwa Ki Ageng Penjawi yang merupakan putu dari Ki Ageng Ngerang 2, kemudian Ki Ageng Pemanahan yang merupakan cucu dari Ki Ageng Selo dan Ki Juru Mertani dari garis Ki Ageng Wonosobo. Ini sama-sama mereka adalah sepupu. Merupakan tiga serangkai merupakan murid dari Ki Ageng Selo. Ketika mereka merguru ini datanglah Karebet putra Kebu Kenongo ikut merguru ke Selo. Dan 3 serangkai ini dipersaudarakan dengan Mas Karebet, ikut sama-sama mengabdi ke Demak. Dan ketika Karebet mendapat anugerah sebagai Adipati Pajang, trio Selo ini semuanya ikut boyongan ke Pajang. Hingga nanti datanglah saat Hadiwijoyo menjadi Sultan Pajang, di dalam babat apa ya, saya lupa, itu Ki Ageng Penjawi mendapat hadiah pati dan Pemanahan mendapat alas mentau. Hadipati itu sebetulnya memang tanahnya Penjawi sendiri. Bukan dulu Pati ini ada di bawah wilayah Demak dan Pajang. Namun setelah Penjawi
Pati menjadi tanah perdikan, merdeka. Dalam arti tidak wajib memberikan upeti kepada Pajang. Ini di era Penjawi. Kira-kira tahun 1561-an, Pak. Diberikan Pati karena setelah terbunuhnya Aryo Penangsang, Pati segera diberikan kepada Penjawi. Sudah rame. Jadi Pati itu bukan berarti hadiah kepada Penjawi dari Sultan Hadijoyo, namun untuk menjadi adipati dan menjadi tanah perdikan. Dan nanti setelah pemberontakan Adipati Pragowo I sampai Adipati Pragowo II, Pati kembali menjadi bawahan Mataram kembali. Itu nggih, Pak. Betul. Itu kan sekalian, inilah sejarah daripada Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang ini salah satu sesepuh Mataram juga. Sesepuh Mataram. Karena nanti yang akan menurunkan dari garis beliau, darah beliau nanti yang menikah dengan Ibu Roro Kasihan yang merupakan putri bungsu dari Bondan Kejawan. Ini berarti adalah ipar dari Ki Kitas Pandowo, ipar dari Ki Ageng Wonosobo. Dan keturunan-keturunan ini menjadi Triu Mataram. Itu kan sekalian. Ngaten kadipun nggih. Kadipun jelas gini kok Pak. Jadi itu kawan-kawan sekalian, Om Bob datang ke sini untuk dulu Om Bob pernah datang ke istri beliau, yaitu Ibu Roro Kasihan, wali putri. Karena beliau termasuk wali woh putri yang makamnya ada di Tambak Romo. Kira-kira ya dari sini 17 km. Om Bob pernah unggah itu, yaitu 3 sesepuh. 3 bukan trio Mataram tapi trio sesepuh Mataram, yaitu Ki Ageng Kitas Pandowo, Ki Ageng Wonosobo, dan Ibu Roro Kasihan yang tidak lain merupakan istri dari beliau Ki Ageng Ngerang. Ki Ageng Ngerang yang bernasab Aulia Allah, yaitu dari Rasulullah. Sunan dari Maulana Jumatil Kubro dan Maghribi. Dari Maulana Maghribi. Ya, jelas. Terlepas dia putra atau putu, kalau Om Bob meyakini beliau adalah cucu. Namun kalau Pak Gofur, dia adalah putra. Tapi terlepas dari itu kan sekalian, karena sejarah itu nggak bisa kita mengaku paling benar sendiri. Sumber primer sejarah juga kita masih minim, Pak. Saya pernah membaca literatur bahwa beliau adalah putra dari Sunan Ngadipolo. Sunan Ngadipolo merupakan putra dari Maulana Maghribi. Namun di dalam tadi bagian sisilah itu, beliau adalah putra dari Maulana Maghribi. Langsung. Karena Maulana Maghribi sendiri itu tahun 1491. 91, Pak. 1491 berarti Majapahit pun mboten wonten. Perang Majapahit 3 tahun nih. Demak sampun berdiri. Masjid Agung sudah berdiri itu. Karena Maulana Maghribi ini merupakan Wali Songo angkatan pertama, Pak. Pertama. Sedangkan Demak itu kalau kita pakai patokan, berdirinya Demak itu dinobatkannya Raden Fatah oleh Mufti Tanah Jawa, waktu itu adalah Sunan Giri. Tahun 1481, Pak. Geni mati siniram janmi. Tondro Senggoloni puniko. Itu merupakan berdirian Demak. Jadi berdirian Demak itu ada 3 versi. Yang pertama, dengan Condro Sengkolo, sirno ilang kertaning bumi, 1478. Yang kedua, dinobatkannya Raden Fatah oleh Mufti Tanah Jawi, yaitu Sunan Giri, geni mati siniram janmi, 1481. Yang ketiga, Demak berdiri tahun 1500, dengan ditandai dengan diserangnya Girindra Wardana oleh Raden Fatah. 1500 nih kok, jadi lenyap. Itu juga ada 3 versi berdirian Demak. Jadi memang sejarah Niko tidak bisa mengklaim kita paling benar. Namun terlepas itu yang paling penting kawan-kawan sekalian adalah mengetahui tentang tokoh-tokoh ini. Tidak kalau ada penyimpangan ya nggak perlu jauh lah. Tapi nasab, garis keturunan, kejelasan asal usul ini penting. Karena kalau kita tidak tahu asal usulnya, nanti berpengaruh terhadap duriannya yang lain. Jangan sampai makam-makam ini kemudian dibelokkan atau diapa. Jadi juga punya peran besar Pak Gofur menjagi makam niki karena ini sesepuh-sepuh
dari manapun asal beliau adalah melebur menjadi apa sejarah bangsa ini. Ini penting sekali. Itu kawan-kawan sekalian, sekelumit tentang sejarah Ki Ageng Ngerang. Kawan-kawan sekalian, kalau tertarik dengan ini, silakan membaca literatur yang lain. Banyak literatur. Ada Babat Pati nggih wonten. Kemudian ada buku Wali Songo, kemudian Atlas Wali Songo juga ada nggak kelihatannya? Oh, Bapak belum melihat ada Atlas Wali Songo menyebut Ki Ageng Ngerang. Sunan Muria ada, Sunan Kalijogo ada, Babat Wali 9 ada. Aku gitu. Sudah Ngerang, sedang nonton nggih. Ya, yang cuma yang ada hubungannya dengan Ngerang ada semua. Itu nasabnya jelas. Dan hingga nanti keturunannya sampai mewarnai sejarah Demak, Pajang, dan Mataram. Ya, karena keturunan beliau juga nanti menjadi Raja Mataram, yaitu lewat perkawinan antara cucu beliau, yaitu buyut berarti nggih. Buyut. Yaitu Ratu Waskita Jawi dengan Panembahan Senopati. Dan Panembahan Senopati ini selain memiliki permaisuri utama yaitu Waskita Jawi, nanti juga menjadi kawin lagi dengan Retno Dumilah tahun 1590, dan perkawinan Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah membuat marah adik dari Waskita Jawi yaitu Wasis Joyokusumo alias Pragolo I. Adipati Pragolo I, dan nanti memberontak. Dan kemudian Pragolo lari meninggalkan pertempuran, dibiarkan oleh kakak iparnya. Beliau nanti berada di hutan sampai akhir hayatnya yang kita kenal dengan makamnya ada di Gunung Pati, Semarang. Ya. Karena memang mematikan diri ke sana. Kapan-kapan Obal juga akan menelusuri jejak dari Ki Ageng Ngerang yang ada di Pati, yaitu sanggah dari Ki Ageng Ngerang, Adipati Pragolo atau Wasis Joyokusumo. Demikian kawan-kawan sekalian, saya pribadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena mungkin referensi saya kurang lengkap, namun Om telah menelusuri tonggak daripada salah satu leluhur Mataram, yaitu Ki Ageng Ngerang I. Matur suwun Pak Gofur, semoga pencerahan panjenengan bisa menambah wawasan sejarah. Kita bicara sejarah nih kok. Sejarah sekaligus ya mendoakan leluhur-leluhur, karena beliau juga punya jasa besar terhadap syiar Islam. Beliau juga bernasab orang-orang leluhur-leluhur para wali-wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Maulana Maghribi, Syekh Jumadil Kubro, masih satu ikatan, dan mereka saling merekatkan dengan melalui jalur perkawinan. Ilmunya tidak. Beliau bergandeng dengan Kanjeng Sunan Kalijogo karena nanti salah satu putra beliau kan kawin dengan Ratu Penengah, nggih. Yeah. Ratu Penengah dari Cirebon. Dari Cirebon, karena Sunan Kalijogo itu punya putri namanya Putri Penengah yang berasal dari istrinya dari Cirebon. Yeah. Nanti kawin dengan putranipun Ki Ageng Ngerang Setunggal. Bener nggih? Yang ketiga. Sunan Ngerang III. Oh nggih, Sunan Ngerang ketiga. Sunan Ngerang ketiga itu jadi cucu beliau kawin dari Ki Ageng Penengah, nanti lahirlah Ki Ageng Penjawi dan Nyai Kemiri. Roro Kemiri. Berarti Ki Ageng Penjawi ini juga cucu daripada Sunan Ngerang I. Sunan Kalijogo juga berarti. Oh, iya, Sunan Ngerang juga. Karena Ki Ageng Ngerang I ini berbesanan dengan Sunan Kalijogo. Sing berbesanan Ki Ageng Ngerang kalih. Ki Ageng Ngerang kalih berbesanan dengan Sunan Kalijogo. Gitu. Iya, iya. Ngoten. Itu kan sekalian, sekali lagi terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.